Sejarah adalah cerminan masa lalu, pengingat akan keindahan dan kekejaman. Jutaan rakyat Indonesia dipaksa menjadi budak kerja. Mereka adalah para Romusa. Bukan sekedar buruh, mereka adalah roda penggerak paksa dalam ambisi militer Jepang. Tujuan utama jelas memperkuat logistik perang, membangun jalur pasokan, dan menciptakan benteng pertahanan di seluruh Asia Tenggara. Namun, harga yang dibayar sangat mahal. Jutaan nyawa melayang bukan karena peluru atau bom, melainkan karena kelaparan, penyakit, kelelahan, dan kekejaman para pengawas. Dijanjikan pekerjaan, namun dihadapkan pada kenyataan yang pahit. Kerja paksa tanpa upah yang layak, di bawah ancaman cambuk dan senjata. Jalan, jembatan, terowongan, dan berbagai infrastruktur militer dibangun di atas keringat, darah, dan nyawa mereka. Pada awalnya, mereka datang dengan janji pekerjaan, janji kemakmuran, janji masa depan yang lebih baik. Para pemuda desa, para bapak-bapak, para suami yang ingin menafkahi keluarganya tak punya pilihan lain selain percaya. Mereka pergi dengan sedikit bekal, dengan hati yang penuh harapan dan janji untuk segera kembali. Tak ada yang tahu bahwa perjalanan itu adalah awal dari neraka yang nyata. Sebuah tragedi kemanusiaan yang menelan jutaan korban jiwa, menyisakan trauma mendalam bagi keluarga yang ditinggalkan. Ini bukan hanya angka statistik, ini adalah kehidupan manusia yang direnggut paksa, hak asasi yang diinjak-injak. Kisah Romusa adalah luka bangsa yang teramat dalam. Mereka dipisahkan dari rumah, dari kehangatan keluarga, dari kebebasan yang mereka kenal, digiring seperti ternak, melintasi pulau, menyeberangi laut, menuju tempat-tempat asing yang belum pernah mereka dengar. Mereka adalah Romusa, sekedar alat. Sebagian besar Romusa hanya diberikan pakaian yang terbuat dari karung goni. Pakaian ini sangat kasar, kaku, dan tidak nyaman di kulit, yang mereka gunakan setiap hari tanpa ada ganti. Bayangkan mengenakan pakaian yang sama terus-menerus dalam kondisi kerja berat, berlumpur, berkeringat, dan lembab, yang menjadikan sarang kutu dan kuman hingga penyakit. Penyakit yang merajalela, air yang kotor, bahkan makanan yang sedikit dan tidak mencukupi kebutuhan gizi mereka. Hal ini menyebabkan mereka sering kelaparan dan menderita gizi buruk. Lubang Jepang bukan sekedar terowongan, melainkan saksi bisu dari neraka dunia yang diciptakan oleh tangan-tangan penjajah dan diisi dengan nyawa-nyawa tak berdosa yang dipaksa menjadi Romusa. Ini adalah kisah tentang penderitaan yang melampaui batas kemanusiaan, di mana setiap ayunan pacul adalah ratapan
dan setiap nafas adalah perjuangan melawan kematian yang mengintai. Ratusan, bahkan ribuan anak bangsa diseret paksa dari tanah kelahiran mereka di berbagai pelosok. Yang mereka temukan hanyalah kegelapan abadi di dalam lubang-lubang buatan tangan yang mereka gali sendiri. Tubuh kurus kering hanya terbalut karung goni yang kasar dan usang. Dulu tahun 42 dibawa oleh Jepang ke Sumatera Barat ini, yaitu ini sekolah kan. Tiba di Sumatera Barat ini, alat ini ada alat sekolah, alat dia yaitu membuat yaitu jalan kereta api tahun 62. Namun di balik kerja paksa Romusa, ada kisah lain yang tersembunyi, yang lebih menyakitkan dan seringkali enggan untuk dibicarakan. Kisah tentang para Jugun Yanfu.
sarapan ke warung kayak gitu kan. Ketemu sama Jepang. Ya, jadi sampai sakit, mikirin saya, anak saya, aduh kemana anak saya. Tidak kerjain, kumpulkan tadi Leanjo banyak perempuan. Cek di dia mah hotel, tadi saya masuk di tali, ditanyakan, naon eta cek itu, apa Leanjo? Kalau di bangsa Indonesia mah hotel. Iya di dia. Ini udah dirombak. Di situ satu teh. Itu satu aja sih jadi. Ada satu lagi Di sebelah mana? sebelah sana tuh yang Yang ada dulu tempatnya teh di sebelah mana? sebelah Di sana. dia Sama Sama. dan pindahan. pindah-pindah. Oh pindah-pindah. Itu udah lima lagi. Oh, tapi nggak jadi hadis. Nggak jadi, katanya nggak jadi kabur kan, ketat. Dan ketahuan. Ketahuan. Jadi sini kan. Boplok ini. Basi conggong aya urut nggak bisa itu. Heran conggong dia aya bekasnya. Kalau siang, nah gimana biasa. Kalau malam bangsa pangkat-pangkat opsir, jadi nggak bisa bilang. Ini masih zaman dulu, zaman Belanda. Dan dibongkar, Belum cuma dibongkar. nanti bagusin aja. Suka ditambah-tambah kamar dapur, yang dijadiin kamar, pan aya kamar itu. Bareng-bareng nanti dulu. Pakai dulu aya belakang-belakang apa. Ali dianjo teh, saya tidak punya uang apa-apa, saya pangkatnya bagel satu orang, mereka pulang ke aku. Saya nggak bisa pulang, nangis itunya, gitu satu orang. Pulang, udah punya uang dibayar rumahnya gitunya. Eta sana gini pakaian, sana pakaian laki, satu bisa setel, ya pulang. Ketika ngomong, ayah saya pergi ke sawah, ibu saya ya pergi ke sawah, cuma sendiri. Ngomong adik-adik saya, nggak ada Jepang itu datang, itu mengambil saya. Umpamanya bicara Jawa itu, anjo saya ada kerja enggak, nanti saya kerja enak, ikut saya, itu naik dokan ya, dia naik dokan, lah saya masih kecil nggak semprintil, nggak pernah naik apa-apa, saya ikut, saya langsung datang timur kelentingan itu, terus saya diajak terus pergi datang tempatnya Jepang itu. Dibawa Jepang ke Surabaya, terus di sana juga pernah disiksa, ya kerja, tapi dia sama sekali tidak mau dibilang Jukun Yanpus. Kalau diperkosa isinya cuma diperkosa saja itu. Sama ibu bapaknya sampai dikira sudah meninggal, sama kakek nenek itu dikira ibu saya ini sudah meninggal gitu. Betul saya itu di barat Jepang, tapi saya itu bisa kelaksanan niat saya sendiri kabul. Nah, kalau malam nggak bisa keluar karena takut suaranya pelor itu, takut suaranya pelor itu. Cuma di belakang saja dan di sekitar rumah, keluar kalau sama dokter itu apa yang ngasih, semua tidak ada yang kasih uang, semua yang kerja di situ tidak ada yang kasih uang.